Kita lanjutkan nomor 31 ya. Kita lihat nomor 31. Informasi yang ada di dalam teks 30 belum? Oke ya. 31 kita lanjutkan. Informasi yang ada di dalam teks itu maksudnya adalah informasi yang ada di sini. Informasi yang ada di dalam teks kita cari. Informasi yang ada. Teksnya seperti ini. Teksnya seperti itu. Yang ada di situ. Apakah A ada? Apakah disuguhi gambaran laut, gedong songo? Apakah di pinggir laut? Tidak, berarti ini salah ya. Apakah jalanannya datar? Ini tidak, karena naik ke gunung ya. Apa di sana ada pacuan kuda? Tidak, maka nanti jawabannya itu yang B, yang ada. Ini disesuaikan dengan teks. Dan ini jawabannya ini. Lihat nomor 32. Apakah luas candinya ini 5 km? Bukan ya, luasnya ini. Berarti ini salah. Apakah Candi Bima candi terbesar? Ya. Bukan. Candi terbesar itu adalah Candi Borobudur. Apakah Candi Dieng namanya diambil dari nama pahlawan nasional? Iya. Apa ada pahlawan nasional yang namanya Dieng? Priwe jare iya. Oh, itu pahlawan nasional bernama Dieng gitu ya. Maka yang tepat hanya yang B. Kita lihat nomor 33. Lihat di sini. Saya tanya, Candi Borobudur merupakan candi Buddha di daerah Yogyakarta. Betul apa salah? Hah? Magelang di mana? Di Jawa Timur apa Jawa Barat? Hah? Iya, di Jawa Timur ya, pintar sekali. Magelang itu di Jawa Tengah, berarti yang A salah. Jika pengunjung berlawanan arah jarum jam, maka relief pada dindingnya akan terbaca secara runtut. Betul apa salah? Hah? Ini perhatikan, berlawanan arah jarum jam. Di sini pengura maca kok aku. Maca disit yaki kakine ina lidahi. Betul apa salah? Ya salah. Ini nih. Ini emang mesti garis kayak besi orang bisa maca. Relief pada dinding menceritakan dinasti Sailendra. Iya apa betul? Iya apa salah? Merupakan ajaran Sang Buddha. Ngabur banget tadi kalah. Maca disit ya.
34. Kita mencari pertanyaan. Pertanyaan yang cocok, yang jawabannya ini jawaban. Nah, kalian disuruh mencari pertanyaan. Nah, di sini ada tulisan sejumlah pengunjung mengamati si perenang di jalur tengah. Seketika mengelongo, itu ya. Melongo saat perenang tersebut beranjak keluar kolam. Kaki kirinya tidak ada. Oh, berarti perenang hanya menggunakan satu kaki. Perenang itu bernama Jendi Panggabean. Perenang difabel ini artinya cacat. Dia adalah peraih 5 medali emas tahun 2017 di Kuala Lumpur. Pertanyaan yang tepat untuk menggali. Menggali ini artinya bertanya lebih jauh. Ketika ada peristiwa, kamu melihat seorang perenang sikile buntung metukan kolam, kira-kira gertakon apa kowe? Kenapa sikile orang anak? Itu namanya menghina jadinya. Oh, nah apa sikilmu ora anak? Oh, ditendang kowe. Apa bisa nendang sikile kursi siji, Pak? Kayak oh. Tunggu dulu. Perintah batir ya. Apakah gertakon nang apa pengunjung melongo? Itu kan tidak. Ini pertanyaan tidak berkualitas. Berarti bagaimana cara ia berlatih hingga berhasil? Wah, sikile loro berenang keblebok itu ya. Nah, iya. Ya kan pertanyaannya kan ini paling menarik. Latihannya sih kepriwe itu ya. Kalau ini sudah ada jawabannya. Ya, paham? Bagaimana kondisi fisik dimiliki atlet ini tidak pas karena ini cenderung akan menghina. Jadi bertanya sesuatu untuk menggali. Lihat ke sini nomor 35. Wah, mana ini? Hilang ini. Lihat nomor 35. Ada seorang atlet. Jangan ribut sendiri. Atletnya namanya Anthony Ginting. Atlet apa ini? Ini ada pertanyaan sama menggali informasi baru. Artinya informasi yang tidak ada di sini. Tidak ada. Informasi baru itu informasi yang tidak ada. Pertanyaannya, di mana Asian Games 2008 dilaksanakan? Sudah ada pertanyaannya di sini belum? Jawabannya? Sudah ada belum? Ini bukan pertanyaan untuk menggali, karena hanya menggali itu informasi yang penting. Ini kan tidak begitu penting. Berarti yang paling menarik adalah setelah cedera tetap melanjutkan, berarti ini jawabannya. Berapa skor akhirnya? Karena apa? Karena dia masih tetap melanjutkan pertandingan. Ya, jangan terlalu banyak bicara. Ini sama, menggali informasi baru. Apa yang dilakukan?
Kita akan lanjutkan pada nomor selanjutnya. Nomor 37. Perhatikan sini. Sama jawabannya dengan atasnya. Nomor 37. Nomor 37 siap? Kita lihat nomor 37, tolong jangan banyak bicara. Sekarang saya tanya, lihat ceritanya. Tokohnya siapa di sini? Siapa? Pak Ucok tokoh bukan? Bukan, ini hanya pemilik warung. Walah. Siapa di sini? Ibu Tina, tokoh bukan? Bukan, ini hanya pemilik pesan. Tokoh itu yang berperan atau berlaku di dalam cerita tersebut. Berarti ya, Andi dan Ibu. Yang berperan di dalam cerita itu namanya tokoh. Lalu di sini, ini, Pak Wan, gitu ya. Apa nama kepada Pak Wan? Berarti tokohnya Nano dan Wawan. Esa iri ya. Ya nanti kita buatkan soal pakai nama Kesa. Spesial. Nomor 39 ya. Ini ada tokohnya Sari dan Ina ya. Nah, yang berperan ini 2 orang. Yang berperan 2 orang. Sekarang kita nomor 40. Watak tokoh. Watak itu artinya sifat. Watak itu artinya sifat. Lihat ke sini. Nomor 40 ya. Bisa kita lanjutkan? Ada dolanan apa? Oh, dolanan baik. Lihat nomor 40. Nomor 40 tolong. Watak, lihat ke sini. Watak artinya apa watak? Di sini yang ditanyakan adalah sifat maru. Sifat maru bagaimana? Di sini ia membantu ibunya berternak ayam, berkebun di pekarangan rumah. Dan kebalikannya dia punya teman namanya Tole. Tole hidupnya berkecukupan. Ia sering membawa buku bekas atau majalah untuk maru. Berarti Tole itu sifatnya peduli. Ya, berarti kalau kamu juga peduli ya, suka membawakan bungkus jajan untuk temannya. Ini buat kamu bungkusnya, itu ya. Membawakan bungkus jajan. Lihat nomor 41. Lihat di sini ada tokoh Gaga
dengan tokoh Beno. Ia mencoba menyalakan api tanpa korek. Ia menggunakan daun dan ranting serta pohon kering. Dikeluarkannya kaca cembung menggunakan sinar matahari. Mengarahkan. Lama kelamaan daun ranting yang dia kumpulkan terbakar. Melihat tersebut, Beno kehabisan akal, semakin kesal karena melihat temannya berhasil. Nah, kayak gue ya, berarti dia berhasil, susah kayak gue, itu ya. Berarti apa gue? Ini namanya adalah sifat dengki, harus dihindari. Kalau Beno itu dengki itu harus dihindari. Nomor 49. Dah 49. Dah Cacep ini. Ada Cacep dan ibu. Cacep tidur lagi. Berarti Cacep seorang yang malas. Ibunya seorang pekerja keras. Karena ini aneka bubur sejak pagi buta untuk dijualnya. Kita lihat nomor 43. Di sini pokok pikiran. Kita bicara dengan pokok pikiran. Kalau pokok pikiran itu terdapat dalam kalimat utama. Kira-kira kalimat utamanya terdapat di mana, awal atau akhir? Karena di sini ada tulisan ini, ada kemungkinan kalimat utamanya itu di akhir, ya, dan juga di awal. Jadi ini paragraf campuran. Karena kalimat utamanya di awal dan di akhir. Terkait dengan kesehatan, ini kesehatan sangat mahal. Berarti pokok pikirannya terkait dengan awal dan akhir. Di sini berarti yang mana? Yang kesehatan harus dijaga karena merupakan harta yang ini namanya paragraf campuran. Sekarang kita lihat nomor 44. Lihat nomor 44. Kita lihat di sini ada kata jika. Di sini juga berarti ini sama paragraf campuran. Karena paragraf campuran maka gabungan. Saya kurung ini. Makanan mengandung serat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Ini berarti kalimat utamanya. Karena di sini jika, maka dia hanya menjelaskan paragraf atau awal paragrafnya. Maka ini bukan pokok pikiran. Karena jika itu hanya syarat penjelas yang menjelaskan syarat. Maka jawabannya ada pada awal. Yang mana berarti? Makanan berserat sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nomor berapa? 45. Kita lihat 45. Lihat di sini. Ini ada tulisan selain memenuhi kebutuhan energi tubuh, sarapan ternyata dapat mencegah obesitas. Berarti di sini ini juga kalimat utama. Karena ada kata selain, berarti yang pertama ini. Nah, jadi nanti gabungan dari awal dan akhir. Yang mana ini kalau gabungan ini?
Ini namanya paragraf campuran. Paragraf campuran. Yang kalimatnya utamanya pokok pikirannya ada di awal dan di akhir. Sekarang kita lihat nomor 46. Kita lihat 46. Ingat, ini penjelasannya hanya satu kali ini. Penjelasannya hanya satu kali ini, tidak akan dijelaskan lagi. Karena kalau tidak mendengarkan sekarang, berarti kalian tidak akan mendengar penjelasan bahasa Indonesia lagi di SD ini. Jadi penjelasan bahasa Indonesia hanya hari ini. Paham? Jadi tolong didengarkan baik-baik, penjelasan bahasa Indonesia hanya hari ini. Besok lagi kita tidak akan ketemu lagi penjelasan bahasa Indonesia di SD ini. Iya, di SD ini. Kita akan ganti pelajaran yang lain. Dan kalau alhamdulillah saya juga bersyukur. Perkara nilai kamu itu terserah kamu. Mau 0, mau 1, mau 2. Karena setelah ini tinggal ujian sekolah. Iya betul, serius. Iya. Tidak bohong. Karena besok kita tinggal ganti pelajaran. Jadi bahasa Indonesianya hanya tinggal hari ini saja. Perkara mudeng atau tidak mudeng bukan terserah. Kalau tidak mudeng silakan tanya. Tapi saya katakan jangan main-main sendiri. Aja dolanan dewek. Kalau mau bermain sendiri, silakan ambil tasnya pulang. Rugi apa? Rugi waktu. Rugi waktu. Nah, daripada di sini bermain, ya lebih baik di rumah saja tidur. Wah, apa sih mangkat mengeneh? Kalau tidak punya manfaat, nah silakan pulang. Ya, daripada kesel-kesel. Iya enggak? Capek kan di sini kan? Di sini kan capek. Nah, kamu sudah berangkat ke sini. Nah, bermain sendiri. Nah, kamu dapatnya apa? Kesel-kesel tok. Nah, daripada kesel-kesel tok sih mending nang mobile turu, iya kan? Logikanya kan seperti itu. Tidak capek, tidur saja. Jadi besok kalau sekiranya tidak mau mendengarkan di rumah saja, tidak apa-apa, tidak dilarang kok. Saya tidak rugi, saya tidak rugi sepeser pun, itu tidak. Ya, saya tidak rugi, betul saya tidak rugi. Toh ibaratnya saya menjelaskan atau tidak, itu kan semua demi kepentingan kalian yang hanya tinggal 1 hari per mata pelajaran. Hanya 1 hari dok. Bahasa Indonesia hanya hari ini dok. Ya kalau ingin langsung ujian ya boleh lah. Saya bagi saja soalnya. Sekarang ya? Bisa? Siap ya? Ya. Karena dalam nilai ujian itu tidak ada penambahan nilai. Dan itu adalah nilai yang kemungkinan tercetak di STTB. STTB itu surat keterangan tanda tamat belajar. Jadi selama 6 tahun itu tertulis di situ. Dan dokumen itu tidak bisa dihapus. Karena kalau dihapus kamu harus ke Semarang. Iya, serius itu. Kalau ya untuk meminta penggantinya.
Jadi kalau di situ nilainya tertulis 3, ya 3 saja selamanya. Kamu 6 tahun, itu 6 tahun ya. 6 tahun lama apa sedikit? Tertulis di STTB nilainya 4. Bahagia apa? Sangat bahagia. Bahagia sekali ya. Pola 6 tahun. Kalau di SMP hanya 3 tahun. SMA itu hanya 3 tahun lah. Ini lama 6 tahun. Tertulis 3. Masalah. Bahagia sekali ya. Jadi itu begitu. Tolong silakan kalau disuruh dikerjakan di rumah silakan dikerjakan. Kalau disuruh baca ya dibaca. Waktu kamu di rumah banyak. Tapi ketika kamu hanya bergunakan untuk bermain, saya belum sempat mengumpulkan orang tua kalian nih. Harusnya memang dikumpulkan orang tuanya. Besok hari apa? Selasa. Besok Selasa dan Rabu libur. Tapi hari Rabu saya rencanakan itu akan mengumpulkan orang tua kalian. Saya akan memberitahukan pada orang tua kalian bahwa waktu kalian di sekolah ini untuk pelajari materi ini hanya tinggal sekitar 7 hari lagi. 7 hari lagi. Dan 1 hari itu hanya akan mempelajari 1 mata pelajaran. Jadi kalau tidak mau serius silakan. Ya gampang-gampang. Pulang boleh, tidur di rumah boleh. Buat apa sih ya? Waalaikumsalam. Mereka Bu. Teng kantor mawon nggih monggo. Hah? Oh, benar nggih. Baik, sekarang saya minta dari lanjutnya dari sana dibaca Malvin soalnya nomor 46. Barang lupa mengulung
Lihat ke sini, di sini ada botol plastik, koran bekas, majalah. Kalau jawabannya ini menyatakan jumlah, menyatakan banyaknya barang, ini berarti pertanyaannya adalah bahan. Kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabnya adalah karena. Kalau pertanyaannya bagaimana cara, ini adalah jawabannya ini tentang bagaimana cara melakukan. Di sini kan tidak ada cara pemulung mengambil botol, maka pertanyaan ini tidak cocok. Kalau pertanyaannya di mana, ini menanyakan tempat. Di sini tidak ada tempat. Kita lihat nomor 47. Dibaca Lutfi. Pendidikan masyarakat karena menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut. Pertanyaan nomor 4 berdasarkan pada jumlah. Di sini lihat, asap kebakaran sangat merugikan. Kalau pertanyaannya bagaimana, berarti ini cara. Bagaimana cara pemerintah menangani kebakaran hutan? Ini tidak ada jawabannya. Bagaimana kondisi masyarakat yang terkena ISPA? Ini juga tidak ada jawabannya berdasarkan ini. Kalau siapa juga tidak bisa. Ini hanya yang kita akan lanjutkan kepada nomor 48. Lihat 48. Sama soalnya ya. Coba sekarang dibaca. Siapa? Aziz. 48. Baca. Flora. Flora itu adalah tumbuhan. Fauna itu artinya hewan. Flora dan fauna itu tumbuhan dan hewan. Jadi di sini sama karena di sini menyebabkan, berarti ini bicara tentang akibat. Kalau bicara tentang akibat, berarti ini kaitannya dengan dampak. Nomor 49. Unsur-unsur di dalam kalimat, artinya adalah menjawab beberapa pertanyaan ini secara runtut. Kalau diawali dengan tulisan Pantai Laguna, saya tanya kita, Pantai Laguna itu tempat atau mengapa? Oh, di mana? Berarti yang A jelas salah. Lalu kalimat kedua ada tulisan pemandangan laut masih asri. Ini apa? Bagaimana atau apa? Bagaimana ya? Terus selanjutnya kapan atau siapa? Karena di sini ada tulisan waktu. Di sini kan ada waktu ya. Dilaksanakan 1 minggu setelah hari raya, berarti ini kapan? Kita lihat nomor 50. Terlalu jauh. Lihat di sini. Keindahan pantai Menganti ini apa? Pertanyaan apa ini? Memang tidak dapat diragukan lagi. Ini apa ini? Tempat atau apa? Ini apa? Lalu pasir putih itu bagaimana? Pantai ini terletak, berarti di sini adalah di mana? Di mana? Berarti ketentuannya seperti itu.
Apa, bagaimana, di mana? Yang mana ini? Sama ya. Kita lihat nomor 50. Hentikan.